Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Lagi jarang. Oke. Orang muntaber misalnya itu kolera jarang di luar negeri. TBC jarang. Kencing warnanya hitam. Kalau dokter Indonesia tahu itu malaria tuh. Indonesia tuh mulai jenjangnya jadi guru SD dulu karena dia harus bisa ngajarin semuanya, dia belajar semuanya tuh, Dok. iya. Nah, sedangkan di luar negeri dia kayak murid SMP yang belajar dengan satu mata kuliah ini aja. Nah, jadi boleh dibilang lebih cepat ya, Dok, ya kalau di luar negeri itu ya. Isinya suruh keluar, mami itu pun di luar gitu. Begitu di dalam dia ngomongnya apa? Dok, ini dok, saya mau konsultasi sama dokter. Saya nggak mau isi saya tahu apaan. Di celana saya itu ada kuning-kuning dok katanya. Dokter bilang kuning-kuning apa? Coba lihat. Begitu dilihat ada bercak kuning, ada celana dalamnya. Celana dalamnya putih, yang kuning. Oh dokter diperiksa. Wah ini sih kencing nana pak. Oke, Dok. Dok, hari ini katanya ada teman dokter mau datang. Ya, nah itu ya betul. Ada satu teman saya itu yang kebetulan gini. Beliau itu dokter, dia dokternya itu lulusan dari Jerman. Dia ke sini kan harus adaptasi. Nah waktu itu saya sedang di klinik di RSCM, jadi koas. Nah dia itu adaptasi dokter umum pada waktu itu. Jadi waktu dokter masih koas, Dia jadi adaptasi karena kalau dokter lulusan luar negeri harus adaptasi di rumah sakit dulu sebelum dia bisa praktek. Nah ketemunya di situ. sekarang masih begitu juga nggak, Dok? Masih. Jadi dokter dari luar negeri masuk ke sini dia harus adaptasi dulu. Adaptasi dulu itu kira-kira antara setengah tahun sampai 1 tahun. Nah apa gunanya? Karena obat-obatan di sana beda, penyakitnya beda, terus cara nulis resep beda. Nah mereka harus belajar. Iya. Terus saya dengar kabar kalau di luar negeri katanya kalau ngejahit pasien tuh kadang-kadang nggak dijahit, Dok, pakai staples, Dok. Oh sekarang juga ada di Masih? Indonesia. Sekarang Ada. Indonesia. Orang kemarin saya baru aja nih ada pasien nih minta orang meninggal kan, minta diformalin. Begitu saya formalin semuanya everything is okay. Ya. Saya pergi kan bikin surat formal, sertifikat segala macam. Begitu saya balik lagi kaget saya banjir. Begitu saya buka ternyata di perutnya itu dia bekas dioperasi. Saya nggak buka sengaja kan, udah di plester kan. Ya. Saya pikir nggak masalah. Begitu dibuka staples. Staples semua, Dok, ya. Staplesnya tuh benar-benar staples kayak staples kertas itu loh. Cetek-ceteknya setiap 1 senti staples. Oh banjir lah dari situ. Oh. Wah terpaksa saya jahit jadi terpaksa Franky. Tapi jahit panjang itu lama jahit. Jahit ulang. Iya jahit ulang. Iya, kan gara-gara kemarin ada ketentuan, kalau nggak salah ada ketentuan dari pemerintah, Dok, ya, membuka lowongan untuk dokter-dokter luar negeri boleh praktik di Indonesia sekarang, Dok, ya. Nah, Tapi tetap mestinya gini ya. Walaupun mereka seperti itu tetap harus didampingi dokter Indonesia karena penyakit di luar negeri sama di Indonesia tuh beda Franky. Karena misalnya contoh deh, di sini ada orang yang namanya penyakit jengkolen. Pernah tahu nggak jengkolen? jengkol sih tahu, tapi kalau jengkolan Itu belum. penyakit keracunan jengkol. Oh, gitu. Jadi ada beberapa orang kalau dia makan jengkol masuk ke badan, di badan itu berubah menjadi seperti kayak duri-duri. Nah, kencingnya itu berdarah, Franky. Gara-gara sakit. Gara-gara jengkol itu, duri-durinya itu seperti dia ngarusnya itu. Loh, padahal kan jengkol katanya sama pete itu antioksidan, Dok. Ya antioksidan, tapi buat beberapa orang itu bisa terjadi. Dan kalau ketemu penyakit begitu pasti orang luar negeri tuh pikirnya macam-macam. Wah ini kanker lah mungkin segala macam. Orang sini tahu itu jengkolan tinggal diinfus hilang gitu loh. Nah itu contohnya. Iya, soalnya kan kemarin gara-gara ada ketentuan dari pemerintah yang membuka dari luar negeri masuk, terus ada berita yang agak nyinyir sih. Ya. Emang mau dokter-dokter luar negeri itu ke daerah? Jangan-jangan malah numpuk ke kota besar lagi. Enggak, Nah, itu gimana? bukan begitu. Karena namanya dokter spesialis pasti jatuhnya ke rumah sakit. Di daerah pun rumah sakitnya tuh udah oke, peralatan modern. Jadi mereka praktek itu biasa. Yang jadi masalah kalau dokter dari luar negeri masuk ke Indonesia
praktek di puskesmas itu baru masalah, Frankie. Peralatannya belum lengkap. Dan satu, dia nggak biasa. Tiba-tiba ada orang, misalnya siang oke, malam panas. Mm-mm. Siang oke, malam panas. Orang-orang di luar negeri nggak tahu itu apa. Itu tipes. Tipes nggak ada ya di sana? Di Ya? luar negeri jarang. Oh, oke. Orang muntaber misalnya itu kolera jarang di luar negeri. TBC jarang. Hmm. Kencing warnanya hitam. Kalau dokter Indonesia tahu itu malaria tuh. Orang luar negeri nggak tahu. Ya, ini baru saya tahu. Emang malaria tuh ciri khasnya kencingnya hitam. Iya, salah satunya. Salah satunya, Dok ya. Iya, dia ngomong terus tiba-tiba ngaco-ngaco ngawur-ngawur, itu malaria tuh. Kalau Karena dokter saya- sini, Nah, sekarang saya mau ke Sorong nih. nah kalau dokter Indonesia udah tahu itu malaria, langsung dikasih obat bisa baik gitu loh. Dokter Indonesia pintar karena kenapa? Penyakitnya aneh-aneh macam-macam. Penyakit Indonesia lah khas deh ya. Ya. Nah itu mereka harus belajar. Kalau enggak kan mereka jadi bodoh. Iya dong, jadi dokter yang bodoh kan, dia nggak bisa diagnosis, dia pikirnya macam-macam yang aneh-aneh, padahal itu sederhana. Tapi kalau kebalikannya, Dok, kalau penyakit-penyakit luar negeri pasti ada di sini nggak? Atau Ada. Pasti ada. Ada, karena kita kan sudah makin menjadi satu. Oh. Penyakitnya global. Import. Yang penyakit yang dulu nggak ada, misalnya modelnya penyakit-penyakit yang kanker, terus yang diagnosisnya macam-macam itu kan penyakit luar negeri kebanyakan. Penyakit luar negeri, Dok ya. Oke, jadi dokter nggak setuju kalau misalkan ada pendapat bakal numpuk di kota-kota besar doang, Dok ya. Kira-kira gitu, Dok ya. Yang nggak sesuai begini, Pak. Pada kenyataannya sih ya banyak daerah-daerah yang memang kekurangan dokter. Tapi masalahnya kekurangan dokter bukan karena kekurangan dokter, tapi distribusinya itu yang nggak merata. Penyebarannya ya. Misalnya contoh ya, nggak usah jauh deh. Puskesmas. Di daerah ada puskesmas yang tidak ada dokternya. Hah? Banyak. Adanya siapa, Dok, di situ? Perawat. Ya perawat yang di puskesmas. Sedangkan di Jakarta satu puskesmas bisa ada 5 sampai 10 dokter. Dokter umum. Kan zaman dulu ada dokter PTT kalau nggak salah, Dok ya. Iya. Sekarang tapi- masih nggak ada, Dok? ada, itu bukan PTT, namanya intensif. Intensif itu 1 tahun. Setengah tahun sampai 1 tahun dia kirim keluar. Tapi itu lebih bukan seperti pengabdian. Kalau dulu kan kita lulus, kita mengabdi dulu 1 sampai 3 tahun di daerah. Setelah mengabdi baru kita praktek bisa pindah ke kota dan segala macam. Kalau sekarang bukan gitu. Karena dianggapnya dokternya itu waktu sekolah itu belum cukup pengalaman. Jadi dia dianggap sebagai dokter, tetapi tolong latihan dulu di luar kota gitu loh. Oh. Itu intensif namanya, jadi latihan jadi dokter gitu. Sebenarnya hampir model kayak koas tapi di daerah. Kalau Yang fasilitasnya minim. Kalau koas kan dia di rumah sakit. ya. Kalau itu dia di daerah. Di puskesmas dan rumah sakit daerah. Nah, dia latihan jadi dokter gitu loh selama setahun. Nah, itu tapi nggak menjamin mereka kemudian mau tinggal di sana dan praktek di sana, itu loh jadi masalah. Saya mau nanya, Dok, apakah Dokter Jaya nih tahu nggak sih kalau di luar negeri tuh sama nggak seperti kemarin dokter sebutin, Dokter Andes Med dulu, terus kemudian baru jadi koas. Kira-kira jenjangnya seperti itu juga nggak, Dok? Tidak. Yang kita itu adalah kita sistem Belanda. Sistem Belanda. Kalau sistem di Amerika segala macam nggak begitu. Jadi Jadi langsung cara dokter? pendidikannya itu pun beda. Oh. Mereka nggak masuk jadi dokter di awal tuh, mereka masukin namanya college. College ya dia belajar lah di perguruan tinggi segala macam mata kuliah boleh diambil macam-macam, nanti dalam prosesnya kemudian mereka barulah masuk ke dokteran atau apa gitu, kayak gitu. Beda sistemnya sama sekali beda, nggak sama dengan yang begini. Tapi Nah, atas dasar itu maka kalau ke sini ya mereka harus adaptasi dong. Tapi dia juga sama, bedah kadaver juga, ini juga. Begini, kalau mereka itu lebih karena gini, kalau yang namanya jadi dokter itu dia tidak ada yang namanya seperti kayak dokter umum. Dokter itu nanti harus jadi spesialis kalau di luar negeri. Dokter itu harus jadi spesialis. Nah, kalau di sini bedanya, dokter umum itu ada dokter seumum-umumnya. Artinya, kalau dokter umum di sini waktu koas, saya masuk ke bidanan. Di waktu Ya. di kebidanan saya melahirkan bayi. Waktu zaman saya dulu minimal 5 bayi saya lahirkan. Waktu di anestesi saya belajar anestesi. Jadi saya belajar jadi dokter anestesi dalam tanda petik. Nah, terus waktu bedah saya nggak bedah. Ujiannya pun membedah orang. Berarti Waktu forensik otopsi. Nah, setelah lulus kita boleh kerjain apapun di daerah selama tidak ada spesialisnya di situ. ada haknya seperti itu. Nah, Berarti, jadi kalau saya dia dokter umum di Papua, ada teman saya dokter umum di Papua. Di sana dia ada orang melahirkan, dia melahirkan. Orang mau operasi tumor dia operasi. Kadang nggak ada dokter bedah.
Berarti dok, kalau Nah. kita ikutin seperti itu pendidikan di Indonesia itu guru SD dok, yang ngajarin muridnya semua mata pelajaran. Tapi Iya. kalau di luar negeri langsung masuk ke SMP dok, karena kan setiap mata pelajarannya satu guru ya dok ya, kira-kira Iya. kan gitu dok. Enggak, tapi di sini juga waktu dia dokter umum, waktu di bagian bedah yang ngajar dokter bedah. Iya, yang ngajar dokter bedah Dokter kan. bedah. Nah, iya. Waktu di anestesi dokter anestesi. Tapi sekarang kebayang nggak, dokter luar negeri yang lulus itu baru jadi dokter umum, masuk ke daerah, tiba-tiba ada orang yang mesti dioperasi usus buntu. Dia nggak bisa kerja loh, karena mereka nggak bisa. Itu maksud saya dok. Jadi Kalau di sini bisa. dokter Indonesia tuh mulai jenjangnya jadi guru SD dulu, karena dia harus bisa ngajarin semuanya, dia belajar Iya, semuanya tuh iya. dok. Nah, sedangkan di luar negeri dia kayak murid SMP yang belajar dengan satu mata kuliah ini aja. Nah, jadi boleh dibilang lebih cepat ya dok ya kalau di luar negeri itu Iya. ya. Saya dulu ngerasain pada waktu saya koas, Mhm. saya ditempatkan di Rumah Sakit Umum Tangerang. Mhm. Teman saya ini dokter dari Jerman, dokter umum. Saya ini masih koas, belum dokter. Ada pasien begini-begini, mau saya langsung lakukan tindakan, pasang sonde, suntik apa, lakukan tindakan operasi. Dia shock. Karena kenapa di sana nggak pernah dia melakukan itu, nggak dikasih. Itu sonde bahasa Belanda lagi kayaknya dok ya. Masukin Buat masak selang napas makan gitu. ya. Oh, napas juga sebutnya sonde ya. Jadi yang kayak gitu dia nggak tahu gitu karena dia nggak pernah dikasih. Dia bilang, di sana kamu ngapain? Oh, waktu dia pendidikan tuh yang lakukan tuh calon spesialis atau profesornya, dia cuma ngeliat. Nah, dia nggak bisa melakukan itu. Jadi lama-lama dia stres. Stres. Lah gua nggak bisa apa-apa gitu. Stres. Akhirnya keluar nggak jadi dokter. Ya saya agak kadang-kadang suka ada ketemu satu cerita-cerita yang bukan cerita, ini pengalaman ya. Kakak saya anaknya sakit. Ini di Amerika ya. Waktu saya ke Amerika, terus diajak tuh ke dokter. Dokter di sana tuh boleh dibilang ya kayak kantor ya, dia punya tempat kerjanya ya. Ya ke kantor gitu. Terus pulangnya nggak dikasih obat dok, disuruh minum Sprite aja katanya sembuh. Berarti kalau cuma sakit influenza mah minum Sprite aja sembuh katanya. Itu kejadian beneran. Makanya sekarang saya juga kadang-kadang sok belagu kalau misalkan ada sakit-sakit itu, udah minum Sprite aja deh gitu. Nah, saya ada satu pengalaman menarik gini. Pada waktu saya sekolah ngambil dokter di Jepang, jadi di Jepang tuh sistemnya tuh yang dokter-dokter baru tuh ya koasnya ditempelin, dicangkokkan pada calon dokter. Tandem. Ya. Jadi waktu saya ngambil jadi dokter, saya dikasih tuh ada lima mahasiswa kedokteran, suruh ngikuti saya. Jadi waktu saya melakukan penelitian, dia bantu saya, segala macam bantu saya udah. Dia belum lulus jadi dokter tuh, gitu. Nah, saya cuman udah lupa lama dia. Akhirnya saya udah dokter kan. Saya datang lagi ke depan kan, biasanya habis itu kan postdoc kadang-kadang saya datang ke sana untuk kunjungan. Kunjungan lagi di kereta ketemu sama salah satu mahasiswa itu loh. Nah, ketemu mahasiswa itu terus dia bilang, "Dokter, aku senang sekali ketemu dokter. Hari ini adalah hari keberuntunganku," katanya, "hari bahagiaku." Kenapa? Saya bilang, "Saya udah lulus dari dokter," katanya. "Yuk dokter, saya traktir." Dibawa saya ke kafe. Traktir, dia ngomong. Saya bilang, "Kenapa kamu begitu bahagia?" "Hari ini dokter adalah hari pertama kali saya menjahit muka," katanya. Dia sudah jadi dokter 1-2 tahun di sana dan dia praktek di rumah sakit kecil. Jahit muka, lesus, kemudian saya yang bingung. Loh, jahit muka saya tingkat 4 udah jahit muka di RSCM. Loh, kenapa dia bahagia banget? Belakang dia cerita, ternyata saya baru tahu. Di Jepang, kalau namanya di bagian bedah, ada pasien yang ngejahit tuh profesornya. PPDS, calon spesialis, itu ngetikin omongannya profesor. Obatnya apa, dia ngetikin di komputer. Kayak gitu. Kadang-kadang kalau udah senior banget baru dikasih sama profesornya. Sedangkan koas, calon dokter, itu nggak pernah dikasih itu. Berarti waktu mereka ngetik-ngetik itu mungkin maksudnya tujuannya itu selain ngetik masukin ke situ, masukin ke sininya juga Iya, dok ya. iya. Jadi itu adalah kewenangan dari spesialis. Sedangkan sebagai dokter mau dia cuma ngeliat. Jadi ngejahit pun nggak pernah. Itu baru pernah. Saya bilang saya tingkat 4 aja udah ngejahit. Kalau mau ngejahit di RSM tuh gampang pada waktu itu. Gimana Frankie? Kan di UGD itu kan kasus banyak sekali. Iya. Nggak seperti di Jepang sedikit kasusnya. Itu kasus banyak. Yang di UGD apa? Tingkat 4 sama tingkat 5, tingkat 6. Kok mahasiswa.
Mereka masih semangat tuh pagi, kalau masih dari sore gitu sampai malam, sampai jam 10 malam, wah semangat jahit apa segala macam. Tapi udah jam 12 malam kan udah pada teler. Iya. Nah, kita anak tingkat 4 masuk ke KUGD. Ngobrol-ngobrol sama kakak kelas. Nice. Udah malam, ada orang datang, wah kerobek gede. Kak, jahit kak. Udah lu yang jahitin nih, gua ngantuk. Jadi sebenarnya kita nggak boleh jahit muka, Frankie. Kita boleh jahit tangan, jahit apa yang nggak ada kosmetiknya. Iya. Muka nggak boleh, muka itu tingkat 6, tingkat 5, tingkat 6 gitu loh. Dikasih muka kenapa gua ngantuk? Jadi baiknya tuh modus ya. Iya, kayak begitu. Itu contoh. Jadi makanya saya pikir, oh kayak gitu ya gitu. Tapi sebenarnya ada bedanya. Jadi dengan cara seperti itu, kalau namanya di Jepang, profesor tuh pinter banget, Frankie. Iya. Pinter dan skillful. Tapi memang kalau saya perhatikan memang ada satu hal yang membedakan kita sama kebudayaan Jepang, kebudayaan nih bukan dokternya. Mereka tuh mau lebih teliti, Dok. Ya. Saya bandingkan bikin mebel aja. Gila, halus bener. Kita mungkin yang kita sebut halus tuh Jepara ya. Di sana bukan hanya ukiran, nyambung-nyambung tepi-tepian aja udah halusnya bukan main gitu. Nah, Dok, kan ini belajarnya beda nih, Dok. Ada yang sampai dokter Androsmed dulu, terus kemudian sambung dengan apa namanya, koas. Iya, koas tuh profesional. Profesional ya. Nah sekarang kan di Indonesia pun Jakarta ya, setiap dokter itu ada sumpah dokter. Ya. Itu kapan dilakukan sumpah dokter itu? Begini, karena prinsipnya sumpah dokter itu adalah dia berfungsi sebagai dokter. Jadi waktu kita koas, jadi kita sekolahnya cuma 4 tahun, Frankie. Waktu kita dokter Androsmed, Iya. itu udah S1 sebenarnya. Sumpahnya di situ? Belum. Udah S1. Udah S1. Nah, pada waktu kita mau masuk rumah sakit, kita sudah jadi dokter. Jadi koas itu adalah dokter muda. Dokter muda. Disebutnya dokter muda. Kita sudah pakai baju dokter, pakai stetoskop segala macam, kita berlaku sebagai dokter. Cuman kita magang, menemani dokter spesialis dan menemani dokter-dokter senior untuk periksa pasien. Nah, jadi di situ pada waktu tingkat 4 selesai dokter Androsmed, kita disumpah. Jadi sumpah dokter itu pada waktu dokter Androsmed, bukan pada waktu dokter. Jadi setelah selesai kuliahnya, sebelum terjun ke prakteknya nyata, itu udah disumpah. Iya, karena kita sudah mau melayani pasien. Nah, sumpah kedokteran, sumpah dokter ya, Iya. bukan sumpah kedokteran. Sumpah dokter itu sama, Dok, semuanya. Jadi asalnya Atau setiap fakultas atau setiap universitas beda. enggak, sumpah dokter itu internasional, Frankie. Internasional. Iya, asalnya dari sumpah Hippocrates. Jadi dokter pertama, bapak dokter, bapak kedokteran itu Hippocrates namanya. Itu waktu zaman Yunani kemarin, waktu zaman dulu lah. Nah, dia itu menyatakan seorang dokter itu harus bersumpah. Karena kenapa? Itu profesinya adalah profesi yang sangat luhur. Kenapa? Dia ngobatin orang. Kalau dia salah berbuat, ya orang bisa mati. Jadi dia harus punya kepribadian luhur. Kenapa? Karena dia berhubungan langsung dengan Tuhan. Tuhan itu memberikan kewenangan pada dia untuk nyembuhin orang gitu loh. Makanya dia tuh nggak boleh membeda-bedakan orang, membeda-bedakan pasien berdasarkan agama, ras segala macam. Bahwa seorang dokter tuh harus sebenarnya ada 6 prinsip seorang dokter. Prinsip yang pertama, ya, beneficent. Apa tuh, Dok? Dia harus memberikan yang terbaik untuk pasiennya. Harus memberikan yang terbaik. Jadi kalau ada orang sakit ini obatnya ini dia harus kasih yang terbaik. Kedua, non maleficent namanya, tidak merugikan pasien. Jadi selain yang terbaik, kalau ada gini-gini, yang ini bisa merugikan pasien, ya dia nggak boleh memilih yang itu. Ketiga, otonomi, bahwa setiap pasien tuh punya hak untuk bilang saya mau diobati, saya nggak mau diobati, haknya dia. Kita nggak boleh melawan itu. Yang berikutnya itu adalah justice. Justice itu artinya kita tidak boleh membedakan pasien berdasarkan agama, ras, dan segala macam. Makanya mereka tahu ya, kalau di internasional ada perang, ada tenaga kesehatan, dia nggak boleh dibunuh sama siapapun. Karena soal tenaga kesehatan, walaupun saya orang Jepang misalnya, perang sama orang Amerika, sekutu, ada pasien orang sekutu, tetap saya harus obatin. Makanya kita itu bebas, nggak boleh diapa-apain. Judulnya sih begitu, Dok. Tapi saya nonton tuh ada film. Dokter aja diembat juga tuh, ditembak. Jadi itu melanggar aturan. Itu melanggar aturan. Dan satu juga, makanya dokter harus netral. Tapi kita punya sejarah gelap, Frankie, mengenai soal yang seperti itu. Apa? Dokter-dokter waktu zaman Jerman dulu.
Perang Dunia ke-1. Dok, Perang Dunia kedua ya Jerman ya. kedua, Nah, pada waktu itu dokter-dokter Jerman itu menggunakan orang-orang Yahudi untuk penelitian, Frankie. Dipakai buat penelitian. Jadi artinya dia memang membedakan gitu loh. Nah, atas dasar itu maka adalah namanya etika penelitian dan segala macam. Nggak boleh kita melakukan penelitian yang bisa merugikan pasien. ya. Dok, tapi untuk yang nomor 2 tadi malicious, Non-maleficent, nggak merugikan pasien. non-maleficent. Nah, itu kan kalau menurut saya ada ketergantungannya juga sama kemampuan pasien, Dok. Jadi kan gini, kan dokter harus memberikan yang terbaik ya, Dok ya. Yang terbaik beneficent. Oh, sorry, yang Non-maleficent tidak merugikan. Tidak boleh memberikan sesuatu yang Oke, bisa merugikan pasien. beneficent. Nah, sekarang kan obat-obatan ini makin bagus nih, Dok. Ah. Tapi kan harganya juga makin bagus. Nah, biasanya kan dokter suka nanya tuh, mau yang generik atau yang paten. Iya. Nah, kalau kayak gitu, yang paling bagus kan mestinya paten dong. Atau gimana menurut dokter? Enggak, itu dokter itu justru disitulah dokter tuh harus punya punya kebijaksanaan untuk bisa menetapkan yang terbaik pada situasi itu. Untuk si pasien itu. Iya, ya sekarang jadi nggak masuk di akal juga misalnya seorang pasien yang nggak yang income-nya penghasilannya cuma 4 juta. Ya. Kita kasih obat yang terbaik ini ya sekali diobatin 1 juta. Lah dia makan obat terus anak istrinya nggak makan kan nggak bisa. Jadi artinya secara komprehensif ya. Iya, secara komprehensif harus dipikirkan itu. Oh. Jadi tadi ya ada beneficent yang terbaik, non-maleficent tidak merugikan pasien, otonomi makanya harus ada informed consent. Iya. Kalaupun kita mau potong kakinya ya dia minta izin dulu, kalau dia nggak mau ya nggak bisa dipaksa gitu. Iya. Justice, tapi ada 2 lagi Frankie yang Apaan, orang Dok? suka lupa tuh, dokter pun lupa. Veracity. Veracity. Dokter harus jujur. Veracity dokter harus Harus jujur. Jujur, dia nggak boleh bohong sama pasien. Nggak bisa bilang begini nih, saya sih nggak, ya mohon maaf, tapi kalau misalnya ada seorang dokter, dia sebenarnya sakitnya biasa, bisul doang. Dia bilang nggak bisa, ini kamu nih sakitnya kanker nih harus dioperasi, operasi seperti ya itu namanya tidak jujur. Nggak jujur. Ini ada obat yang gini, obatnya nih misalnya contoh ya, obatnya tuh sudah hampir expired. Oh, pakainya obat yang ini aja karena kalau dia pakai obat yang lain itu ini yang ini bisa mubazir kan nggak kepake. Nah itu tidak jujur namanya. Tapi kalau terbalik gimana, Dok? Sakitnya sakit berat, tapi dibohongin sama si dokternya. Udah kamu tenang-tenang aja deh. Istilahnya ini sakitnya masih bisa sembuh. Nah Gitu. itu kembali lagi itu bisa salah bisa enggak. Kalau dokternya memperkirakan dia ngomong jujur akan merugikan pasien, Iya. dokter punya hak untuk menahan informasi itu Iya. untuk kebaikan pasien. Tetap itu beneficent artinya namanya. Oh, oke. Jadi bukan jujur nggak jujur ya, tapi jujur dilihat dari jujur situasinya. dalam arti istilahnya menguntungkan atau tidak menguntungkan si pasien ya. Iya. Nah, ada satu lagi yang orang juga suka lupa, rahasia. Sekarang saya mau nanya, Nama kerennya apa, Dok? Tadi kan Rahasia veracity. Veracity itu kejujuran. medical secrecy Medical secrecy. itu jadi kerahasiaan kedokteran, rahasia kedokteran. Nah, sekarang begini Frankie, saya mau nanya, kalau Frankie pergi ke seorang dokter, apa yang ada di benak Frankie? Kenapa mau pergi ke dokter Jaya? Kenapa mau pergi ke dokter Budi? Ya, saya ngerasa itu secure buat saya. Satu, Yakin yang juga jelas bisa ya, sembuh. karena kamu yakin dokternya itu mampu. Mampu, ya. Iya dong, mampu. Terus kemudian dokternya itu akan merahasiakan apapun yang kamu buka ke dia. Karena jangan salah, sesuatu yang kamu tidak buka pada pasangan mungkin kamu buka ke dokter. Yakin bahwa dokternya tidak akan buka rahasia dan yakin dokternya akan melakukan yang terbaik. Itu. Nah sekarang mau nggak Frankie? Pergi sekali waktu sakit nih, misalnya contoh sakit penyakit kelamin lah. Ya. Datang ke dokter. Ngomong gini-gini, dokternya tahu. Terus kemudian istri kamu datang berobat. Dia bilang, suami kamu tadi sakit kencing nanah loh. Yo, Raja Singa. Nah habis itu besok-besok kamu nggak gugat dokternya atau kamu sambit dokternya, betul nggak? Iya sih. Dan pasti kapok ke situ, betul nggak? Karena pasien yakin bahwa, nah saya cuma punya satu. Jadi ke istri sendiri aja Pak, nggak boleh sih dokter tuh kasih tahu, Dok ya. Nah saya mau kasih tahu satu cerita Frankie. Cerita nih, ini cerita beneran, bukan berita bohongan. Bukan katanya nih ya. Bukan katanya. Datang istri sama suami, istrinya berobat diantar sama suaminya berobat ke dokter. Berobatnya itu sakitnya itu keputihan.
Nah dokternya periksa, oh keputihan. Keputihan kan itu jamur. Ya dikasihlah obat anti jamur, diresepin. Selesai di berobat, suaminya bilang, Mami tunggu di luar ya. Papi mau konsultasi katanya. Begitu istri. Ini ceritanya si suaminya nih nggak mau rugi nih ya? Iya, enggak, tapi kan bayar 2 dong. Oh, bayar 2 ya, saya pikir. Enak aja. Saya pikir mumpung ke dokter gitu kan, dia ikut konsultasi juga. Istrinya suruh keluar, Mami tunggu di luar gitu. Begitu di dalam dia ngomongnya apa? Dok, ini dok, saya mau konsultasi sama dokter. Saya nggak mau istri saya tahu. Apaan? Di celana saya itu ada kuning-kuning dok katanya. Dokternya bilang, kuning-kuning apa? Coba lihat. Begitu dilihat, ada bercak kuning pada celana dalamnya. Celana dalamnya putih, yang kuning. Oh, dokter diperiksa. Wah, ini sih kencing nanah, Pak. Penyakit kotor ya. Pak, Bapak dapat dari mana? Iya dok, saya diajak sama teman tuh jalan-jalan. Sama teman saya main dok katanya. Terus kok kenapa kamu main di tempat kayak begitu? Ya saya pikir bersih katanya. Terus dia gitu, dokter nanya, kapan tuh kejadiannya? Seminggu lalu. Setelah seminggu habis main itu, kamu main sama istri nggak? Main dok. Aduh dokter, saya bisa obatin Bapak, tapi kalau saya obatin Bapak, itu istri Bapak itu udah ketularan juga, udah pasti. Cuma dia belum keluar, penyakitnya masih inkubasi. Jadi keputihan itu masa inkubasinya si kencing Iya, tanah? bisa. Bibit. Artinya ada kemungkinan dia nular kan. Nah, kalau saya obatin Bapak, istri Bapak sudah masalahnya keputihan selesai, yang ini selesai. Tapi kalau dia udah ketularan, dia bisa kena lagi. Bapak main sama istri, Bapak kena lagi. Jadi pingpong. Jadi tektok terus dok. Pingpong namanya. Iya. Jadi gimana dok? Ya istri Bapak harus dikasih obat tambahan lah. Obat supaya Bapak diobati, istri diobati supaya tuntas. Terus gimana caranya? Ya istri Bapak balik lagi, saya kasih obat lagi. Itu dihitungnya 3 kali apa gimana? Enggak, tetap 2 kali. 2 kali. Terus sebenarnya dia bilang ke pasiennya, oke, dok, begini dok, mohon maaf dok ya, saya nggak mau dokter ceritakan itu ke istri saya. Jangan sampai cerita. Terus gimana caranya saya gitu? Ya terserah kebijakan dokter deh, tapi kalau dosa saya yang tanggung katanya. Dokter harus bohong sama istri. Udah, istrinya datang. Saya bilangnya, Bapak udah diobatin nih, disuntik. Begitu istri datang, yang diomongin sama dokternya apa? Bu, ibu harus bersyukur pada Tuhan karena suami itu adalah orang yang paling baik katanya sedunia. Suami yang sangat baik. Kenapa dok? Tadi dia konsultasi, dia mau ibu tuh cepet sembuh. Nah, jadi dokter tuh perlu kasih obat tambahan, ibu perlu disuntik. Baik banget itu, supaya itu ibu lebih cepet sembuhnya. Oh gitu dok ya, waduh terima kasih suamiku katanya. Nah, sorry. Jadi begitu Frankie. Jadi itu artinya apa? Saya cuma mau kasih tahu, cerita itu memang menunjukkan bahwa seorang dokter itu harus menyimpan rahasia walaupun terhadap istrinya sendiri. Karena kalau itu dia buka, dia melanggar yang namanya rahasia kedokteran. Itu adalah salah satu prinsip di dalam 6 tadi yang saya sebutin itu 6 itu. Berarti saya udah bisa jadi dokter dok, karena saya menyimpan rahasia teman-teman saya nih dok. Tapi begini Frankie, ada tempat-tempat yang kita tidak bisa menyimpan rahasia. Di mana? Wah, tunggu. Tadi cuma 6 dok? Ya, 6 itu yang utama. Cuma itu 6 yang basic, utama. basic Okay. etika kedokteran itu. Sengaja saya tanya dulu dok, saya mau sambil cari akal pertanyaan dokter. Ternyata setelah saya alihin juga saya nggak ketemu juga di mana ya dok jawabannya. Di mana dok? Di UGD. Pernah nonton film IR nggak? Ya pernah. Begitu orang datang siapa yang bilang, ada kecelakaan lalu lintas, kasih obat ini, kasih obat Rame ini. dah pokoknya. Nah, itu nggak mungkin dokternya bisik-bisik ngomong, nggak bisa. Itu terpaksa harus ngomong keras. Dan yang diomongin itu, wah ini ada sakit ini, ambil obat ini nih. Obat-obat aja dikasih tahu. Kadang-kadang orang bilang, wah ini gawat nih penyakitnya ini, gini-gini. Nah, itu nggak bisa karena itu memang kondisinya memang banyak pasien, dokternya cuma satu. Apalagi di klinik, poliklinik itu yang namanya, kan pernah tahu ya, ini ranjang cuma dilapisi sama Ya kain. horden doang. Horden. Ya kalau di sebelah ngomong-ngomong, dok saya begini-begini, ya sebelah juga bisa denger lah. Itu
itu artinya itu tidak sengaja, itu situasi yang dalam tanda petik Iya. yang masih bisa ini. Tapi untuk informasi yang sangat-sangat spesifik nggak bisa. Tapi kan yang kayak gitu cuman ngedengar suaranya doang dok ya, nggak ngeliat mukanya kan dok. Ya, sekarang ini buka rahasia itu belum tentu kita buka kita cerita. Jadi seperti saya cerita, Pak, itu si Pamela itu begini-begini. Ya, nggak mesti seperti itu. Ada beberapa bentuk membuka rahasia. Apa? Sekarang tahu. Dokter kalau tulis rahasia ke dokter di mana? Kan Di kalau rekam dokter periksa pasien dia tanya jawab kan, Iya, diperiksa, periksa lab, semua Ya. kan semua dicatat di rekam medis kan. ya rekam medis. Jadi rekam medis itu rahasia kedokteran ada di sini, Frankie. Nah, rekam medis mestinya adanya di mana? Barangnya ini. Di tempat praktek. Kalau di tempat praktek di rak di belakang. Ya. Kalau di rumah sakit ada bagian rekam medis, sudah rekam medis kan? Nggak ditaruh sembarangan. Sekarang pakai komputer kan dok. Iya, komputer. Nah, sekarang kalau di ruang perawatan kan ditaruh dekat suster tuh. Ya. Nah, sekarang buka rahasia itu belum tentu kita ngomong. Jadi pada waktu ada satu masa transisi peralihan, waktu peralihan jaga pagi, peralihan jaga malam, suster ini ke suster ini, kan suster ini waktu ada suster yang baru, yang suster yang mau pulang cerita, ada pasien di kamar ini, pasien ini diagnosisnya gini-gini, itu ada serah terima. Yang ini nanti jam sekian harus dikasih obat gini-gini kan serah terima seperti Iya, itu. iya. Nah itu berkas-berkas kan biasa ditaruh di situ. Nah kebayang nggak, suster sedang sibuk, gini itu ada tamu juga, ada orang yang datang ke situ kan, besuk, rame-rame, rekam medis ditaruh di jajaran situ. Nah kamu lagi datang nih, lagi mau besuk teman, lagi besuk gitu kan ada jajaran, ada namanya. Diliatin aja. Li, mending dilihat, coba kalau di situ, Foto. misalnya di situ ada siapa sekarang, artis siapa sih yang itu yang artis-artis Artis yang X top, lah pokoknya. artis X, dia susternya sedang sibuk buka, Panu, ada bahan kan, jadi kamu tahu bahwa dia Panu gara-gara ditaruh di sini, itu buka rahasia, susternya bisa kena. Keteledoran itu juga termasuk yang membuka rahasia berarti. Iya. Satu lagi, suster sama suster lagi jalan nih di lift rumah sakit. Ada 10 orang di situ, suster sama suster baru ketemu nih, dia di ruang mana, tahu nggak? Artis tadi tuh baru aborsi loh. Iya. Gini-gini. Rame dah. Semua dengar. Kebetulan ada wartawan. Besok tahu-tahu keluar di koran, di media sosial. Ternyata artis ini baru melakukan aborsi. Siapa pasangannya? Gitu kan. Tapi nih dok, mengenai medsosnya, ini saya mau ngasih tahu sama yang nonton-nonton kita nih dok. Jadi tadi kan dokter ngomong masalah kedengeran suaranya, ada bilik-biliknya itu dok. Ini mesti kita kasih tahu nih sama yang nonton-nonton kita. Ada pemalsuan dokter Jaya punya karakter, ya. Jadi yang dokter itu ada di Facebook itu ada video dokter Jaya dengan diisi dengan suara yang lain. AI, ya. Nah itu tolong diabaikan ya, karena kalau yang nonton video kita suara dokter Jaya udah apal nih. dan Modelnya satu saya juga nggak pernah ngomong yang aneh-aneh. nggak pernah jualan dokter Jaya kan, nah, gitu ya. Jadi kebetulan pas nih kita ngomongin yang kayak gitu dok ya. Jadi artinya jangan sampai istilahnya orang tuh kemudian tidak peka terhadap ini, disangkanya dokter Jaya jualan apalagi ngejelek-jelekin orang. Iya, nah, karena urusannya kita di dokter tadi ngomong ke situ, saya baru ingat, oh iya dokter tuh sempet ada, aduh, makanya jadi orang ngetok susah deh dok, jangan. Oke. Terus dok, jadi si kelalaian tadi itu mengakibatkan juga bisa ada tuntutan tuh dok ya, walaupun tidak disengaja. Kira-kira apa ya penjelasan dan topik yang akan dibahas oleh Dr. Jaya di video selanjutnya? Stay tune di RX Undercover, karena akan ada video baru setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Terima kasih sudah menonton.